Coba deh Sobat Sabi bayangin, baru selesai pelajaran olahraga di sekolah, terus harus langsung masuk ke kelas karena ada ujian matematika. Pasti bukan cuma otak aja tuh yang berpikir keras. Hidung Sobat Sabi juga perlu berjuang keras untuk menahan setiap wangi-wangian sedap dari teman-teman yang lain. Kalau kondisinya udah kayak gini, pasti kita jadi mikir. Coba semua manusia nggak perlu keringetan. Pasti aku nggak akan ada di posisi sulit seperti ini. Atau ada nggak sih teman kamu yang tidak bisa keringetan sama sekali? Terus Sobat Sabi iri karena dia nggak pernah jadi oknum penyebar wangi yang tidak sedap yang ada di dunia ini. Tapi Sobat Sabi pernah kepikiran nggak sih kenapa rata-rata semua orang berkeringat? Padahal nih, kalau nggak ada keringat bakal lebih baik nggak sih? Sama kayak kejahatan di dunia ini. Kalau nggak ada, bisa membuat bumi jadi tempat yang penuh damai. Sebenarnya, kalau kamu nggak keringetan, itu bisa sangat berbahaya buat tubuh Sobat Sabi loh. Bahkan bisa bikin orang mati. Kira-kira kenapa ya? Sebentar, kita jelasin. Nah, ada beberapa orang yang tubuhnya tetap tidak bisa berkeringat bahkan setelah berjam-jam berolahraga. Ternyata hal ini nggak wajar loh. Karena tubuh kita yang sedang panas sebenarnya membutuhkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Sehingga menjaga suhu tubuh tetap stabil dan membuang racun sisa metabolisme. Seperti teman kamu yang lagi marah-marah nih. Butuh ditemenin biar dia bisa curhat dan melampiaskan semua racun amarah yang ada. Tahu nggak sih Sobat Sabi, struktur kulit manusia dilengkapi oleh sekitar 2-5 juta kelenjar keringat yang tertanam dalam kulitmu. Dan itu menyebar di sekujur tubuh. Kalau aja itu jumlah uang yang kita miliki, mungkin kita bisa jajan sepuasnya ya di sekolah. Nah, ketidakmampuan kulit untuk memproduksi keringat ini dinamakan anhidrosis. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar keringat tidak bekerja dengan baik. Kondisi susah berkeringat ini lama-kelamaan bisa meningkatkan suhu inti tubuh dan menyebabkan sejumlah masalah yang dapat berujung pada kegagalan fungsi organ vital yang fatal. Beberapa akibatnya adalah kram, kejang otot, lalu dapat menyebabkan heat exhaustion yang kalau nggak diobatin bisa menyebabkan heat stroke. Heat stroke ini kondisi di mana tubuh mengalami kepanasan hebat sampai kehilangan kesadaran. Bahkan bisa koma dan berujung kematian. Jeng jeng. Nah, kan gak berkeringat bisa bikin orang mati. Heat stroke ini terjadi ketika suhu tubuh mencapai 41 derajat Celcius dalam waktu 10-15 menit saja. Dan tubuh tidak dapat mengeluarkan keringat untuk mendinginkannya kembali. Suhu terpanas di Indonesia aja hanya mencapai 36,4 derajat Celcius. Coba tebak, itu di mana? Surabaya. Gimana area-area Surabaya? Bener nggak tuh? Kalau gitu, gimana kita bisa mencegah terjadinya heat stroke ya Sobat Sabi? Pertama, minum air yang cukup. Seperti yang ibu kita suka bilang, jangan lupa minum air ya. Kedua, pakai baju yang bikin kamu nggak engap, kayak kaos, biar kamu nggak saltum. Pakai jaket tebel-tebel di cuaca yang panas kok. Tapi ingat, tetap sopan ya Sobat Sabi. Ketiga, kalau kamu ngerasa kepanasan, bisa ambil waktu dulu buat berteduh. Keempat, jangan biarkan dirimu ada di dalam ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara di tengah teriknya matahari. Seperti yang terjadi di negara tetangga kita nih Sobat Sabi. Banyak loh yang meregang nyawa terkena heat stroke di dalam mobil karena mesinnya dalam keadaan mati. Dari data yang ada, kurang lebih terdapat 836 orang yang mati karena heat stroke hanya dalam waktu 21 tahun terakhir ini. Heat stroke ini juga bisa terjadi karena hawa panas yang dibawa oleh udara. Seperti di Jepang, pada tahun 2020 lalu, ada 103 orang meninggal. Dan totalnya 214 orang yang butuh pertolongan medis karena serangan hawa panas ini.
Mirip kayak serangan gerilya yang muncul tiba-tiba banget ya. Jadi, penting banget buat tubuh kita keringetan ya Sobat Sabi. Karena itu jadi salah satu cara untuk tubuh kita bertahan dari serangan hawa panas yang ada. Sekarang udah jelas kan? Kalau Sobat Sabi ada pertanyaan yang mirip kayak gini, bisa share di kolom komen ya. Saya bisa jelasin. Ternyata kebanyakan orang Asia Timur dan hampir semua orang Korea kekurangan gen ini. Baru kali ini ya, kekurangan jadi sebuah keuntungan. Menarik.